Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Nah, senang nih hari ini akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di tengahnya kesibukan kuliah, banyaknya tugas dan juga kegiatan kampus lainnya. Episode hari ini kita akan membahas topik yang sebenarnya itu sangat penting, tapi yang mana masih banyak dianggap tabu dibicarakan atau dianggap malu dibicarakan, terutama di kalangan remaja, yaitu terkait kesehatan reproduksi atau yang lebih biasa kita dengar itu Kespro. Nah, mungkin kalau kita dengar Kespro ini orang-orang masih merasa canggung untuk membicarakannya, padahal kan ini merupakan suatu hal yang penting, terutama bagi remaja itu mereka harus memahaminya. Nah, hari ini aku tidak sendiri, aku ditemani oleh dua orang mahasiswi dari kebidanan. Yang pertama itu dari kakak siapa? Halo semua, kenalin aku Fani. Dan halo semua, perkenalkan aku Tari. Oke, halo Kak Fani, Kak Tari. Mungkin kita nanti akan ngobrol-ngobrol dikit Kak terkait kesehatan reproduksi. Mungkin kita mulai dari yang basic dulu terkait menurut kakak apa sih kesehatan reproduksi itu? Oke, untuk kesehatan reproduksi itu sebenarnya bukan sekadar tentang organ reproduksi saja, tapi juga tentang bagaimana seseorang menjaga kesehatan fisik, mental, sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Nah, misalnya itu tentang pubertas, menstruasi, menjaga kebersihan organ reproduksi, dan juga memahami perubahan tubuhnya terutama pada masa remaja. Oke, berarti sebenarnya hal ini sangat dekat di kehidupannya remaja ya Kak ya? Iya, karena masa remaja itu masa yang banyak perubahan. Jadi penting banget untuk seorang remaja untuk memahami terkait perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Oke, tadi kita pertama udah bicara terkait tabu. Nah, kenapa sih Kak Kespro ini masih dianggap tabu di kalangan beberapa orang? Kalau menurut aku sendiri itu karena dari dulu itu mungkin topiknya ini sering dianggap sensitif, yang dimana itu banyak orang merasa malu untuk membahas secara terbuka terkait kesehatan reproduksi ini, terutama mungkin di kalangan remaja, yang dimana mereka itu mungkin juga takut untuk bertanya, takut untuk yang dimana itu takut dianggap aneh ataupun membicarakan hal yang mungkin belum harus mereka bicarakan. Ya benar, bahkan ngomong soal menstruasi aja mereka juga sering malu ya Kak ya? Betul. Nah, padahal kan kalau terkait kesehatan reproduksi itu hampir dialami oleh semua remaja, terutama perempuan. Kalau seandainya terus dianggap tabu, itu akhirnya itu banyak remaja yang kurang mendapatkan edukasi yang sesuai atau edukasi yang benar. Nah, menurut kakak di mana sih remaja ini sering mencari informasi terkait Kespro ini? Mungkin kebanyakan apalagi di saat sekarang ini yang pada umumnya itu sedang menggunakan gadget ya, mungkin untuk remaja itu bakal mencari informasi-informasi tersebut secara mandiri itu dari internet ataupun dari media sosial mereka, yang dimana karena mungkin mereka itu lebih merasa nyaman untuk mencari hal-hal informasi seperti itu sendiri dibandingkan bertanya langsung kepada orang terdekat ataupun kepada guru atau orang keluarganya gitu. Ya betul, tapi masalahnya itu nggak semua informasi yang ada di internet atau yang ada di media sosial itu benar. Kadang informasi yang ada di internet itu malah menyesatkan atau membuat remaja itu atau orang yang mendengarnya itu salah paham terkait maksud dari edukasinya. Nah, oleh karena itu maka pentingnya teman-teman untuk mengetahui edukasinya agar dapat dipahami dan kita paham terkait Kespro ini. Mungkin kita lanjut terkait soal mitos terkait Kespro. Nah, menurut kakak apa sih yang mitos yang sering kakak dengar terkait Kespro ini? Oke, kalau untuk mitos itu emang di lingkungan kita itu emang banyak sekali kita dengar-dengar terkait mitos, terutama pada masa menstruasi. Nah, tapi yang paling sering aku dengar itu saat masa menstruasi itu kita dilarang keramas. Nah, padahal itu sebenarnya itu cuma mitos. Justru karena masa reproduksi ini, masa menstruasi inilah kita harusnya lebih menjaga kebersihan diri kita. Iya, itu sering banget ya masih dipelajari hingga saat ini ya. Iya. Nah, kalau dari Tari sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri itu mungkin aku sering mendengar terkait soal keputihan ya yang sering dialami oleh wanita, yang dimana itu banyak yang menganggap sebuah keputihan yang mereka rasakan itu suatu hal yang berbahaya, padahal itu kan adalah keputihan yang normal yang dialami oleh setiap wanita.
mungkin ada beberapa keputihan yang harus diperiksa jika itu suatu hal yang sangat berlebihan. Oke, berarti memang penting ya teman-teman untuk membedakan mana yang fakta dan mana yang mitos. Ya, karena kalau seandainya kita kurang edukasi, kita jadi gampang percaya kepada informasi yang salah, dan kita gampang percaya ke mitos, dan mungkin kita akan menerapkan mitos itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau menurut Kak Tari nih, bagaimana sih dampaknya kalau remaja itu tidak mendapatkan edukasi terkait cash pro? Oke, untuk dampaknya itu mungkin banyak ya, apalagi pada remaja, yang mana remaja yang kurang paham cara menjaga kebersihan reproduksi itu sendiri. Selanjutnya itu juga selain mereka juga bisa merasa takut ataupun malu kalau mengalami masalah kesehatan tertentu, apalagi itu kan terkait mereka sendiri gitu. Ya, dan kadang juga karena mereka yang malu atau sehingga mereka itu nggak mau bertanya ke orang lain atau mencari informasi. Nah, masalah kesehatan yang mereka alami ini dibiarkan begitu saja atau sehingga timbulnya komplikasi. Nah, padahal kalau seandainya mereka dari awal mau bertanya dan mau mencari edukasi, itu pemeriksaan dapat lebih cepat dilakukan dan pencegahan mungkin bisa segera ditangani. Oke, sangat-sangat bagus ya Kak ya. Nah, menurut kakak berdua nih, gimana sih penting nggak kayak edukasi terkait cash flow ini kepada remaja? Oh, kalau menurut aku itu penting banget karena dengan edukasi yang benar itu remaja lebih mudah dan lebih paham terkait dirinya sendiri dan tahu bagaimana cara dia menjaga kesehatannya sendiri. Mungkin selain itu juga untuk teman-teman jangan supaya nggak mudah percaya dengan mitos ataupun informasi yang belum jelas itu kebenarannya. Mungkin bisa lebih teliti dan lebih mencari terlebih dahulu informasinya. Setuju sih, karena kan sebenarnya memahami cash flow ini bukanlah hal yang memalukan, melainkan ini sangat penting. Nah, terakhir nih, karena kakak berdua sebagai mahasiswa kebidanan, menurut kalian apa sih yang harus kita lakukan untuk mengurangi stigma terkait cash flow ini? Oke, kalau menurut aku itu mungkin untuk mengurangi stigma terkait cash flow ini itu mungkin bisa dimulai dari memberikan edukasi dengan cara yang lebih santai dan mudah dipahami. Karena seperti yang kita ketahui kalau remaja itu akan mudah bosan kalau seandainya informasi yang kita sampaikan itu terlihat kaku dan mereka akan malas untuk mendengarkannya. Dan juga mungkin lebih menciptakan suasana yang nyaman supaya orang itu nggak takut atau malu untuk bertanya tentang kesehatan reproduksi, karena kan kesehatan reproduksi itu merupakan hal yang harus mereka ketahui dan juga bakal terjadi dengan dirinya sendiri. Benar banget, karena kan edukasi ini agar mereka tuh lebih paham ya, bukan malah mereka itu dihakimin. Mungkin sekian aja nih teman-teman, gak terasa kita udah di akhir percakapan sudah panjang yang kita bahas pada hari ini. Nah, dari pembahasan tadi itu cash flow ini itu sangat penting untuk dipahami dan seharusnya itu tidaklah hal yang dianggap tabu. Nah, dengan edukasi yang benar itu remaja bisa lebih memahami tubuhnya sendiri dan juga lebih peduli terhadap kesehatannya. Mungkin terima kasih kepada Kak Fani, Tari yang udah berbagi pendapatnya hari ini. Mungkin sebagai penutup ada sedikit closing statement. Mungkin terlebih dahulu aku mengucapkan terima kasih banyak. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat, dan untuk teman-teman semua mungkin aku berpesan agar lebih teliti lagi untuk mencari informasi-informasi terkait kesehatan reproduksi, karena itu merupakan suatu hal yang sangat kita perlukan. Dan juga mungkin teman-teman bisa lebih terbuka lagi terkait kesehatan reproduksi ini untuk lebih bertanya kepada orang terdekat, jangan hanya mencari di internet saja. Oke, mungkin kalau dari aku nggak jauh beda dari Kak Tari. Mungkin buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini, itu jangan pernah merasa malu untuk belajar tentang kesehatan reproduksi. Karena semakin banyak teman-teman paham tentang tubuh kita sendiri, itu semakin baik juga kita dalam menjaga kesehatan diri kita. Dan juga jangan langsung percaya sama mitos yang beredar sebelum kita mencari faktanya. Mungkin sekian Kak. Oke, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap sehat dan semangat semuanya.